Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Tin Oleng Martin. Saat ini saya akan bersaksi tentang kesembuhan terhadap anak saya, di mana Tuhan luar biasa menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan saya. Saya mau bercerita, awal mulanya anak saya mulai sakit. Pada saat bangun tidur, ketika itu dia berumur 10 tahun. Saya melihat matanya bengkak. Saya berpikir mungkin digigit nyamuk atau kebiasaan mungkin seperti itu. Dan saya biarkan saja. Setelah keesokan harinya saya memperhatikan lagi, ternyata bengkaknya di kelopak mata itu lebih bengkak lagi dari kemarin. Akhirnya saya memutuskan untuk membawanya ke dokter. Setelah dokter memeriksa, dokter mengatakan bahwa anak saya mengalami sakit ginjal. Dan dokter memberikan saran untuk rawat jalan saja di rumah sakit. Dan setelah pulang saya memberi minum obat yang saya sudah beli tadi di apotek. Lalu besok harinya saya memperhatikan lagi, ternyata bengkaknya tidak mengalami perubahan, malahan seluruh tubuhnya menjadi bengkak, Bapak Ibu. Hati saya menjadi cemas, saudara, dan saya pun memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah kami sampai di rumah sakit, diperiksa dan oleh suster, kemudian kami menempati sebuah kamar. Keesokan harinya suster mengambil darahnya, kemudian memeriksakan ke laboratorium. Setelah hasilnya keluar, saya pun bertanya kepada dokter yang datang memeriksa pada pagi hari. Saya bertanya, "Dok, bagaimana dengan hasil darah anak saya? Hasil pemeriksaannya gimana, Dok?" Dokternya memandang saya sesaat, kemudian dokternya mengatakan, "Ibu harus kuat karena anak ibu mengalami gagal ginjal." Saya pun terdiam, Bapak Ibu. Kemudian setelah dokter selesai memeriksa, saya menutup pintu dan saya pun berdoa dalam hati, "Tuhan, saya bersyukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya, kehidupan anak saya. Berikan saya kekuatan, Tuhan." Akhirnya di malam hari saya bangun dan saya berlutut di depan tempat tidur anak saya, dan saya berdoa, "Tuhan, saya percaya kuasa-Mu dahsyat. Saya percaya Engkau mengasihi saya, Engkau mengasihi anakku, Tuhan, lebih daripada aku mengasihi dirinya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Allah Bapa. Berkati setiap makan minumnya, Tuhan Yesus, dengan kuasa darah. Aku percaya Engkau sudah memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan berkata, setiap cobaan yang datang kepadamu itu tidak melampaui kekuatanmu, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Kau klaim janji firman-Mu bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Karena Engkau Allah yang berjanji, dan janji-Mu itu saya pegang, Tuhan. Saya tetap bersyukur Engkau sudah memberikan hamba-Mu kekuatan untuk melewati semuanya. Mengapa saya berkata demikian, Bapak Ibu? Karena dokter menyarankan agar setiap kali anak saya mau buang air seni,
Saya harus menggendongnya dengan perlahan, angkat dia dengan perlahan, meletakkannya di atas kursi roda, kemudian mendorongnya dengan perlahan masuk ke kamar kecil untuk membuang air seni. Dan air seninya itu saya selalu tampung di satu botol aqua agar di besok hari dokter dapat melihatnya apakah ada perubahan pada air seninya atau tidak. Tapi setiap hari air seninya itu bertambah merah, saudara. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Setiap malam saya selalu berdoa sambil menangis, Bapak Ibu. Saya tetap berkatakan firman bahwa oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, aku percaya Tuhan bahwa anakku sudah sembuh, Tuhan. Dan di hari yang ketiga badannya semakin bengkak, Bapak Ibu. Akhirnya saya mandikan dia, saya memberi makan, lalu saya berpesan agar dia jangan turun dari tempat tidur, karena kalau bergerak pasti ginjalnya menjadi berdarah. Lalu saya memberikan dia kekuatan. Saya bilang, kakak, Tuhan Yesus mengasihi kakak lebih daripada mama mengasihi kakak. Pada saat kakak tidur, kakak selalu puji Tuhan, karena Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Kemudian saya sampaikan kepadanya bahwa saya mau keluar sebentar, mau pergi menengok adiknya yang sebentar saya titip sudah 3 hari di kerabat saya. Waktu itu belum ada handphone, Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya, memberikan orang-orang yang begitu mengasihi saya sehingga mereka dengan rela bisa menjaga anak saya yang masih bayi. Ketika saya pergi sampai di rumah mereka, saya berterima kasih karena mereka begitu tulus menolong saya, menjaga anak saya selama 3 hari saya di rumah sakit, dan memberikan saya kekuatan bahwa kamu harus kuat menjalani semua. Karena pada saat itu suami saya ada di luar kota dan saya sendirian, Bapak Ibu. Pada saat demikian kita butuh orang lain untuk bisa memberikan kita motivasi, kekuatan, dukungan doa. Saya percaya ketika saya keluar meninggalkan rumah sakit pada saat itu, dalam perjalanan saya menangis, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, anak saya sendirian di kamar rumah sakit dan tidak ada yang menjaganya, Tuhan. Tetapi aku percaya, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan anakku. Kalau Engkau yang menjaganya, Tuhan, pasti dia sudah sembuh, Tuhan. Itulah iman saya, Bapak Ibu. Dan pada saat itu, setelah saya menyusui anak saya pun pamit untuk pergi ke pasar. Dengan inisiatif saya pun membeli kelapa muda 3 buah dan 3 butir telur ayam kampung. Lalu saya bawa pulang ke rumah kerabat saya. Kemudian saya merebusnya, 1 buah kelapa muda. Setelah matang, kemudian saya melubanginya, lalu memasukkan kuning telur ke dalamnya. Lalu saya mengaduk-aduk dengan sendok kecil agar telurnya tercampur dengan isi kelapanya. Kemudian saya tutup lagi, lalu saya biarkan 10 menit. Kemudian saya tuang seluruh isi air kelapa itu ke dalam gelas yang cukup besar. Lalu saya bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Kalau benar Tuhan mengasihi saya, nyatakan kuasa-Mu saat ini, Tuhan.
Berkati, kuduskan air kelapa ini Tuhan, karena kuasa-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup. Apapun yang terjadi, biarlah itu menjadi kehendak Tuhan, jangan kehendak saya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Setelah itu saya memberikan air kelapa itu untuk anak saya minum di pagi hari. Setelah siang hari saya juga buat hal yang sama untuk kedua kali, dan pada sore hari menjelang malam saya berikan lagi 1 gelas lagi Bapak Ibu. Akhirnya saya berdoa lalu kami tidur. Sepanjang malam saya tetap berdoa, tidak bisa tidur Bapak Ibu, menyaksikan kondisi anak saya mengalami pembengkakan di seluruh tubuhnya. Sungguh satu hal yang di luar kemampuan saya, tapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Dan di besok hari mujizat pun terjadi Bapak Ibu. Seluruh bengkak yang ada pada anak saya, tubuhnya itu menjadi pulih seketika Bapak Ibu. Badannya menjadi normal, tidak ada pembengkakan sedikit pun lagi pada tubuh. Dan saya bersyukur atas kebesaran kasih dan anugerahnya bagi saya. Setelah saya mengantarkan dia untuk buang air seni, dan air seninya saya tampung lagi pada botol aqua, saya melihat bahwa air seninya itu sudah jernih, tidak ada berwarna merah lagi seperti sedia kala, tapi sudah berubah menjadi putih. Dan saya bersyukur luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Dengan kuasa-Mu Engkau menyaksikan kepada banyak orang tentang kebesaran-Mu, tentang kasih-Mu, tentang anugerah-Mu, bahwa kuasa-Mu ajaib dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Akhirnya pada jam 10 pagi dokter datang dan memeriksakan dia. Dokter terkejut melihat tubuhnya tidak bengkak lagi, tubuhnya sudah pulih normal seperti biasa. Lalu dokter pun bertanya, Ibu kasih obat apa sampai anaknya sudah sembuh? Saya menjawab dokter, saya bilang, Dok, saya kasih obat tradisional saja Dok. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dan dokter pun diam saja. Lalu dokter mengatakan, ya Ibu silakan lanjut saja pengobatannya. Dan saat itu pun saya minta pada dokter agar kami diizinkan kami untuk pulang. Hanya dokter pun memperbolehkan, lalu kami kembali ke rumah Bapak Ibu. Jadi hanya 3 kali saya berikan obat itu untuk dia minum, dan saya percaya bahwa bukan karena kekuatan obat itu, tapi semua karena kuasa dan anugerahnya yang luar biasa. Saya percaya bahwa melalui kesaksian ini saudara dapat diberkati, saudara dapat dikuatkan untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Yesus, karena kasih-Nya bagi seisi dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Saya percaya bahwa melalui kesaksian ini banyak orang dapat diberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih karena sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.